Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah kepada sang tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para penonton yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita coba berbagi di bulan Syawal. Masih kita terhitung di bulan Syawal, yang insyaallah mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan nanti sebagai reminder bagi kita yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Hari ini tentu masih di bulan Syawal, yang mana kiranya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini ada salah satu istilah kalau di Indonesia, ada namanya halal bihalal. Ya. Jadi halal bihalal ini adalah merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia. Kalau berbicara kita dengan Arab Saudi atau di negara-negara Arab, tidak ada yang dinamakan halal bihalal. Kalau mereka ketika setelah melaksanakan puasa Ramadan atau berada di bulan Syawal, mereka menyampaikan kepada saudara-saudaranya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kalian, seperti itu. Namun kenapa di Indonesia ada nama istilah halal bihalal? Nah, jadi memang halal bihalal ini merupakan salah satu tradisi yang dibangun di Indonesia. Sejarahnya dahulu ketika akan dideklarasikan kemerdekaan Indonesia, para pendiri tokoh bangsa kita dia berdebat panjang. Ketika itu setelah Belanda menjajah, ya, yaitu masuk lagi Jepang, maka seluruh para pendiri tokoh bangsa kita itu melakukan perjuangan demi perjuangan. Maka tibalah saatnya pada titik di mana pada waktu itu memang akan dideklarasikan, detik-detik akan dideklarasikan kemerdekaan Indonesia. Maka ada pertanyaan dari para tokoh pendiri bangsa ini, mau kemana dibawa ya Indonesia ini? Apa yang mendasarinya berdirinya atau merdekanya Indonesia ini? Nah, maka terjadilah perdebatan antara para tokoh bangsa kita, ya, yang mana disebut dengan ada namanya sidang BPUPKI, yang di sana merumuskan nilai-nilai dasar tentang berdirinya suatu negara kita, kesatuan Indonesia ini. Sampai ada sidang PPKI, ya. Sidang PPKI itu panitia 9. Nah, maka memang ketika itu perdebatan, namanya perdebatan, menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan pendapat satu pendapat ke pendapat yang lain, mau dibawa kemana arah Indonesia, atas dasar apa dia berdiri. Nah, maka tentu para tokoh, ya, pendiri bangsa kita memberikan narasi dan argumentasinya kepada masing-masing daripada orang-orang yang berkumpul pada saat di sidang BPUPKI. Tentu yang namanya perdebatan tentu memiliki nada yang tinggi, ya, atau tekstur yang tidak baik, gitu ya. Maka menimbulkan ya rasa yang tidak enak, ya, dari sebagian mungkin pendapatnya tidak dipakai atau pendapatnya tidak diterima. Maka terjadi hal yang memang kurang mengenakan antara tokoh pendiri bangsa ini. Padahal tapi sudah yang namanya kesepakatan dalam musyawarah sudah menghasilkan nasa mufakat. Tetapi hati belum bisa dibohongi. Kenapa? Ada hal-hal yang kiranya memang membuat para tokoh pendiri bangsa ini saling tidak berenakan,
Ya, salah satunya dengan adanya perdebatan tadi. Nah, maka ketika itu Insinyur Soekarno menyampaikan ketika akan dideklarasikan kemerdekaan Indonesia, setelah dideklarasikan, ketika itu Indonesia dideklarasikan pada hari Jumat, ya Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, ya di bulan Ramadan, ya. Maka pas tanggal bulan Ramadan itu, ya 17 Ramadan 1945 itu dideklarasikanlah kemerdekaan Indonesia. Maka ketika itu disampaikan ya oleh Insinyur Soekarno, kita harus membuat acara yang mana bentuk acara ini adalah mempertemukan seluruh elemen-elemen tokoh-tokoh yang memberikan masukan untuk berdirinya atau merdekanya, dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia ini, agar kita satu visi ya untuk mengarah ke depan membawa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Maka diusul oleh salah satu Kiai Haji Hasbullah, salah satu pendiri NU Nahdlatul Ulama, disampaikan bahwasanya kalau seperti itu alangkah baiknya kita adakan agenda silaturahmi, wahai Presiden. Apa kata Presiden Insinyur Soekarno? Ya, kalau agenda silaturahmi ya itu memang agenda yang sudah biasa. Tentu daripada tokoh pendiri bangsa yang tidak berenakan, dia tidak mau, karena dia akan tahu ya itu adalah ibaratnya sudah hal acara yang biasa, mempertemukan satu sama lain ya. Maka kita ingin mempersatukan, cuman kita tidak menamakan silaturahmi ya. Maka Kiai Haji Hasbullah mengusulkan ya, kalau soal nama ya tentu mudah sekali nanti ya kita bikin nama yang nanti akan bagaimana mempersatukan seluruh elemen-elemen tadi. Maka itulah disebut karena Kiai Haji Hasbullah menyampaikan bahwasanya ketika kita memotong silaturahmi atau memutuskan silaturahmi tidak berenakan, ya tentu itu adalah khati'ur rahim, yaitu salah satu pemutus silaturahmi itu adalah dosa. Yang nama dosa itu adalah haram. Nah, maka kita akan coba saling menghalalkan. Ya, itulah disebut dengan halal bihalal. Ya. Itu apa? Maksudnya adalah ya saling memaafkan, ya saling berangkulan, ya menghilangkan segala bentuk dosa, ya agar kita saling tertaut lagi, satu visi lagi, membangun Indonesia ke depan lebih baik lagi. Maka disitulah disebut dengan halal bihalal. Nah, kiranya karena tidak berasal dari Arab, ya, atau tidak dicontohkan oleh Rasul, apakah perlu tradisi ini dijalankan? Ya, memang namanya tradisi yang bagus, ya. Kiranya ini adalah sebagai momen bagi kita untuk saling memaafkan, saling menurunkan ego. Dengan adanya tradisi halal bihalal ini, ya mungkin ada di antara saudara, famili sana ya yang mungkin tidak berbaikan. Maka dengan adanya halal bihalal ini, satu kali dalam satu tahun, merupakan tradisi yang sangat bagus sekali untuk dilaksanakan. Maka ini momen bagi kita, apalagi di bulan Syawal, saling merendahkan ego, ya, saling menautkan hati. Karena apa? Kata Rasulullah, yadkhulul jannah, tak masuk surga siapa? Khati'ur rahim, yaitu orang yang memutus silaturahmi. Maka dengan adanya agenda halal bihalal atau di bulan Syawal, bulan kebaikan, maka yang hari ini yang belum memaafkan antar sesama masih ada kesempatan untuk saling menurunkan ego agar kita memaafkan satu sama lain. Itu saja, banyak maaf ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.